Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Subianto SPDSD, Kepala SDN 004 Tanjung Palas Utara. SDN 004 Tanjung Palas Utara berdiri sejak tahun 1983 dan sudah mengalami beberapa kali pergantian kepala sekolah. Saya adalah yang kelima sejak 2016 sampai dengan sekarang. SDN 004 Tanjung Palas Utara mengusung visi terwujudnya insan bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, dan peduli lingkungan dengan misi sebagai berikut. 1. Menanamkan keyakinan melalui kegiatan pembelajaran sesuai dengan agamanya. 2. Mengembangkan intelektual, emosional, dan spiritual untuk membentuk pribadi yang unggul dan berkualitas. 3. Mengembangkan etika dan moral dengan menanamkan intak yang berkesinambungan. 4. Melaksanakan pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan. 5. Mengembangkan diri siswa dengan kegiatan ekstrakurikuler di bidang olahraga, kesenian, dan pramuka. 6. Menjalin kerjasama yang harmonis antar warga sekolah dengan lingkungan. 7. Menanamkan sikap peduli terhadap lingkungan sebagai dasar pembentukan karakter. sebagai peserta penguatan kepala sekolah Angkatan 2 tahun 2020 kelas Bulungan C, kami mendapat tugas rencana pengembangan sekolah RPS. Masalah yang saya angkat pada RPS ini adalah meningkatkan hasil belajar siswa di masa pandemi. Edaran pemerintah daerah yang ditindaklanjuti oleh Disdikbud Kabupaten Bulungan melarang pembelajaran tatap muka di sekolah, sehingga sekolah perlu memilih bentuk pembelajaran antara lain daring, luring, dan kombinasi. Saya bersama Dewan Guru sepakat melaksanakan pembelajaran luring dengan alasan sudah mencoba menggunakan moda daring, namun masih menemui hambatan, yaitu 1. Jaringan tidak mendukung. Yang saya alami susahnya jaring internet sehingga kurang memahami materi yang diajarkan. 2. Tidak semua siswa atau orang tua siswa memiliki HP Android. 3. Setiap saat orang tua siswa tidak dapat mendampingi anaknya belajar karena harus bekerja. 4. Pemahaman siswa tidak maksimal. Saya kesulitan memahami materi dan pembelajaran yang diberikan. Terkadang saya tidak bisa menjawab atau kesulitan menjawab pertanyaan-pertanyaan dan memahami bacaan yang diberikan. Tujuan dan indikator pembelajaran luring. Tujuan meningkatkan hasil belajar siswa. Indikator keberhasilan. 1. Siswa terlayani dalam memperoleh pembelajaran. 2. Terjadinya interaksi positif dan efektif. 3. Antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran. 4. Mengerjakan tugas-tugas yang diberikan tepat waktu. 5. Mau berbagi dan saling membantu sesama teman. 6. Memahami materi pembelajaran. 7. Hasil belajar siswa meningkat. Langkah-langkah kegiatan RPS ini adalah: 1. Persiapan. Rapat bersama Dewan Guru, melakukan pemetaan kelompok belajar sesuai dengan domisili siswa, menyusun program, menyusun instrumen monitoring pembelajaran luring, mensosialisasikan kepada orang tua. 2. Pelaksanaan. Memfasilitasi pelaksanaan pembelajaran luring, menugaskan semua guru untuk melaksanakan pembelajaran luring, melaksanakan pembelajaran secara luring dengan mengunjungi kelompok-kelompok siswa, mengkondisikan peserta didik agar termotivasi dalam mengikuti pembelajaran luring, pelibatan semua stakeholder dalam pelaksanaan pembelajaran luring. 3. Monep. Mempersiapkan instrumen Monep, pelaksanaan Monep, diskusi hasil Monep. 4. Refleksi. Diskusi hasil Monep, langkah untuk memperbaiki hasil Monep, komitmen bersama dalam pelaksanaan refleksi. 5. Tindak lanjut. Diskusi hasil refleksi, rencana tindak dari hasil refleksi, rencana dalam pelaksanaan selanjutnya, komitmen bersama dalam pelaksanaan selanjutnya.
Setelah dilaksanakan pembelajaran luring secara singkat, terbukti dapat 1. Siswa memperoleh pembelajaran yang efektif dari guru atau sekolah. 2. Meningkatkan hasil belajar siswa. Yang saya perhatikan belajar di rumah lewat luring atau luar jaringan, banyak keuntungan yang diperoleh anak saya. Yang pertama, anak saya atau siswa mudah memahami materi pelajaran dengan tatap muka langsung. Saya senang Bu Guru berkunjung ke rumah. Saya jadi paham tentang materi yang diajarkan. Manfaat adanya program luring bagi kami adalah dapat membantu kami untuk lebih memahami pembelajaran. Contohnya saja matematika. Matematika itu memerlukan banyak cara. Jika mapel itu dijelaskan melalui HP atau handphone akan kurang jelas. Berbeda jika dijelaskan dengan program luring. Pelajaran pada masa pandemi ini bagi kami sangat merepotkan karena jaringan yang tidak menentu dan juga sebagian besar dari orang tua wali murid tidak mempunyai HP yang Android. Untuk itu sekolah kami mengambil pembelajaran dengan metode luring. Ini sangat membantu bagi kami dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Demikian yang dapat kami sajikan dalam RPS ini. Ada kekurangannya kami mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.